Jadi akhirnya selesai sudah. Setelah bertahun-tahun penuh teori, kena delay dan nostalgia era 80-an yang sampai nenggelamin satu mall, Stranger Things resmi berakhir. Dan jujur aja, aku agak dilema nih. Di 1 jam pertama episode final ini, aku bener-bener tegang. Aku udah siap buat bilang kalau ini adalah salah satu series finale terbaik dalam sejarah Netflix. Taruhannya tinggi, emosional banget, dan akhirnya mereka nampilin lagi si Mind Flayer dengan cara yang pas. Tapi terus keadaan mulai tenang. Monster-monsternya hilang dan kita disisain waktu 40 menit. 40 menit. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas kenapa episode final Stranger Things ini hampir sempurna. Sampai muncul satu keputusan pacing tertentu dan banyak penulisan yang ketebak banget yang malah ngerusak keajaibannya. Kita mulai dari bagian yang bagus dulu deh, karena emang banyak banget yang keren di sini. Pertempuran di Abyss gokil. Ngelihat Eleven, Kali dan Max barengan ngelawan Henry, di pikirannya dia sendiri tuh berasa kayak bayaran yang setimpal buat seluruh perjalanan Eleven. Terus perlu kita bahas soal The Mind Flayer nggak sih? Selama beberapa season, fans ngerasa The Mind Flayer tuh kayak dikesampingin demi dendam pribadinya Vecna. Tapi twistnya, ngelihat Henry kecil nemuin fragmen itu di dalam koper dan sadar kalau dia bukan cuma korban, tapi arsitek dari kerusakannya sendiri. Itu ngerubah The Mind Flayer jadi cosmic horror kaiju dan skalanya masif banget. Aksinya terbagi dengan sempurna. Ada Joyce yang ngelakuin apa yang paling dia jago, mutusin kepalanya Henry. Ada anak-anak yang jaga garis depan, berasa kayak scene setara Avengers Endgame buat Hawkins. Bahkan shift terakhir Robin di radio berasa kayak penutup yang pas. Monolog dia soal jiwa dari kota itu harusnya jadi puncak emosinya. Kalau kredit film muncul pas setelah mereka ledakin Upside Down dan kita dikasih recap sama Robin, kita pasti bakal nyebut ini sebuah mahakarya. Tapi terus jamnya jalan terus, dan terus, dan terus. Masalah dari final Stranger Things ini bukan karena mereka kasih kita happy ending. Kita sayang sama karakter-karakternya, kita pengen mereka baik-baik aja. Masalahnya adalah The Duffer Brothers ngabisin durasi yang setara satu episode TV normal cuma buat nyelesain sisa-sisa cerita dengan cara yang paling gampang ditebak. Begitu ketegangan dari Vecna dan The Mind Flayer hilang, suasananya langsung kempes banget. Kita langsung lewatin 18 bulan, ngelihat semuanya balik jadi normal. Dan oke, aku ngerti, duo Duffer emang sayang banget sama karakter-karakter ini. Mereka pengen kasih pelukan terakhir gitu buat semuanya. Tapi sebagai penonton, nonton 40 menit resolusi yang gitu-gitu aja tuh berasa bukan kayak hadiah, tapi malah kayak PR. Coba pikirin deh, hampir setiap ending yang kita dapat buat para pemeran utamanya tuh sebisa mungkin cuma jadi cuplikan beberapa detik dalam montage yang diputer pas pidato radionya Robin. Apa kita beneran butuh satu adegan penuh Dustin pidato kelulusan atau acara wisuda SMA yang panjang banget? Kita udah tahu anak-anak ini pintar dan tangguh selama 5 season. Kita nggak butuh bukti hitam di atas kertas lagi. Terus lihat di mana mereka akhirnya menetap. Ya oke sih, cuma berasa kayak main aman banget. Luka sama Max masih bareng. Will akhirnya bahagia dan jadi dirinya sendiri, yang mana itu bagus tapi udah ketebak dari awal. Hopper sama Joyce pindah ke New York dan nikah, persis banget sama apa yang diprediksi tiap penulis fanfiction 3 tahun lalu. Terus ada Mike, dia jadi Dungeon Master, berteori kalau Eleven masih hidup, yang mana ngomong-ngomong acaranya bahkan gak berusaha buat nyembunyiin itu. Kita lihat LD3 air terjun. Jadi pengorbanan yang Eleven lakuin semuanya jadi gak ada harganya karena acaranya langsung bilang, dia gak apa-apa kok, cuma lagi camping aja. Pas kamu ngabisin 40 menit buat pendinginan, harusnya kamu tuh pakai waktu itu buat bikin penonton kaget atau kasih perkembangan karakter yang dalam. Tapi ini malah berasa kayak penulisnya cuma lagi nyoret-nyoret checklist yang judulnya gimana caranya biar nggak ada yang marah di TikTok. Dan ini nih gongnya. Buat sebuah final yang makan waktu 40 menit buat nyelesain masalah, mereka malah ninggalin banyak banget hal yang gantung gitu aja. Contohnya Dr. K dan pihak militer, mereka dilepas gitu aja. Mereka tuh bertahun-tahun ngeburu Eleven, anggap dia kayak senjata pemusnah massal, dan setelah dia mati, mereka langsung beresin truk terus pulang. Gak ada investigasi, gak ada konsekuensi buat anak-anak yang intinya nyebabin kiamat lokal. Jadi mereka tuh berasa kayak asal lewat doang.
Terus gimana sama pemeran pendukungnya? Murray di mana? Salah satu karakter yang paling dicintai di series ini hilang gitu aja di telan bumi. Terus Vicky, mana Vicky coba? Seluruh cerita romantis Robin buat season ini dibuang gitu aja. Ini bikin frustrasi karena acaranya ngabisin banyak waktu buat hal-hal yang receh kayak wisuda, tapi nyuekin hal-hal yang menarik. Kayak gimana reaksi dunia pas tahu ada dimensi neraka di bawah Indiana. Karena terlalu fokus sama ending yang bahagia-bahagia amat, acaranya jadi kehilangan taringnya. Tapi ya pada akhirnya Stranger Things itu tetap series yang legendaris. Dan mungkin dua Duffer ngerasa kalau setelah semua trauma yang dilewati karakter-karakter ini, mereka pantas dapat 40 menit kedamaian. Tapi sebagai sebuah karya televisi, ini mimpi buruk buat sebuah pacing. Ini adalah final yang sempurna yang jadi hancur gara-gara gengsinya buat bilang selamat tinggal. Ini kayak teman yang udah bilang mau balik tapi malah berdiri di depan pintu selama sejam. Estafetnya emang udah dikasih ke generasi baru dengan Holly dan anak-anak lain yang ambil alih meja D&D. Tapi aku tetap berharap geng aslinya keluar dengan sesuatu yang lebih nendang. Bukan yang pelan-pelan hilang kayak gini. Tapi ya itu cuma pendapatku. Menurut kalian gimana soal time jump 18 bulan itu? Apakah masih hidupnya Eleven ngerusak momen pengorbanannya buat kalian? Atau kalian emang seneng aja lihat dia aman? Atau Eleven emang benar-benar mati? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 1000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were